kita berdoa dulu bersama-sama. Kita mulai. Bismillah dulu ya. Dan pakai Al-Qur'an. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Valen. Oke, Valen keterangannya apa? Sakit. Selain Valen? Sudah. Oke. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sama Allah. Kalian sudah bisa berangkat sekolah, kemudian belajar bersama. Sebelum ke materi, kemarin materi sebelumnya yaitu tentang apa? Iya, tentang sholat. Sholat itu pengertiannya apa? Ada yang bisa? Sebelum materi sholat kemarin tentang amanah dan jujur. Amanah itu apa? Amanah. Siapa yang bisa tunjuk jari? Apa Mas Hafid? Amanah? Iya, amanah itu dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya. Kalau jujur? Kalau jujur artinya berkata ya sebenarnya atau berkata sesuai dengan realita. Oke. Sekarang materi berikutnya yaitu tentang ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Pernah mendengar sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah? Pernah. Apa itu gerhana? Ya, yang keras Mbak. Ya, sholat yang dilakukan ketika gerhana. Gerhana apa yang terjadi di masa sekarang? Iya, gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau sholat istisqa, apa itu sholat istisqa? Iya, sholat minta hujan. Kalau sholat jenazah, sholat yang keras Mas, sholat ya. Sholat yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Oke. Tujuannya di sini, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dapat melakukan tata cara sholat, baik itu sholat gerhana, sholat istisqa atau sholat jenazah. Kemudian yang ketiga yaitu ya menyebutkan hikmah dan dapat mempraktekkan. Itu tujuan dalam pembelajaran hari ini. Di sini ada profil Pancasilanya. Profil Pancasilanya apa? Yang pertama di situ beriman dan bertakwa.
gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah itu secara bersama-sama. Coba ini kalian simak videonya dulu. Digelar gawat bot. Apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat bot, itu di langit bulannya jadi gelap, hilang mau dimakan raksasa. Bukan. Emangnya kamu nggak ingat berita di TV kemarin? Hah? Berita yang mana bot? Itu loh, berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana toh. Iya gerhana, tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi dan bulan terletak segaris. Dua video tadi itu yang video pertama itu terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu kalian ketika mengerjakan sholatnya itu ketika di malam hari. Karena, nah dari video itu kita buat kelompok yuk. Kelompoknya laki-laki ada berapa jumlahnya? 16. Perempuannya 14. Berarti nanti laki-lakinya ada 8, satu kelompoknya 8 orang. Kemudian perempuannya ada 7 orang. Oke. Ketuanya yang pengen jadi ketua tunjuk jari. Oke, silakan. Oke, Mas Habib. Kedua Mas Dias. Oke, terus Hadi sama Mbak Rima ya. Oke, ini saya beri pertanyaan. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, bisa dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Cari kelompoknya. Oke, bebas. Kelompoknya kalian memilih bebas. Oke, kelompoknya Mbak Gadis ketuanya silakan. Cari temanmu Mbak, 7. Oke, yuk silakan. Terus kelompok kedua Mbak Rima, kelompok ketiganya Mas Habib, keempatnya Dias. Oke, silakan duduk kelompoknya. Yuk silakan. Kelompoknya Mbak Gadis. Bisa kalian diskusikan yang sudah dapat kertasnya. Kelompoknya Mbak Rima. Kelompoknya Mas Habib. Mana ya? Bisa kalian diskusikan. Kemudian kelompoknya terakhir kelompoknya Dias. Oke, kalian diskusikan dengan kelompokmu. Pertanyaannya di situ harus sudah tertera. Yang kelompok 1 itu kelompoknya Mbak Gadis. Itu pertanyaannya apa pengertian dari sholat gerhana. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara dan hikmahnya melakukan sholat gerhana. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompoknya Mbak Rima, yaitu tentang pengertian sholat istisqa. Kemudian yang kedua, tata cara dan hikmahnya sholat istisqa. Kemudian kelompok ketiga kelompoknya Mas Habib, di situ bagaimana tata cara sholat gerhana dan hikmahnya. Kemudian pengertiannya sholat jenazah, pengertian
jenazah, kemudian tata cara sholat jenazah, dan bagaimana hikmah dari melakukan sholat jenazah. Kemudian kelompok keempat yaitu kelompoknya Mas Dias, itu sama melakukan sholat jenazah, kemudian tata caranya dan hikmahnya. Coba kalian diskusikan terlebih dahulu. Gimana? Ada kesulitan? Tidak, oke. Ada kesulitan enggak? Tidak ada, oke. Gimana, ada kesulitan Mas? Betul. Oke, bisa kalian diskusikan terlebih dahulu. Mau Iya. tanya, Iya. yang nomor 2 ini gimana Bu? Nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana tata cara sholat gerhana? Sholat gerhana itu bisa kalian pilih salah satu, gerhana bulan atau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu dilakukan ketika malam hari, kalau gerhana matahari dilakukan ketika siang hari. Bagaimana cara melaksanakannya? Itu yang pertama yaitu dengan cara niat. Niatnya dalam hati saja. Setelah niat, kemudian takbir ketika kalian seperti sholat wajib atau sholat fardu, takbir, kemudian ruku, kemudian takbir lagi. Takbir lagi itu berarti bukan sami Allah boleh. Ketika sudah disujud takbir lagi Allahu Akbar. Kemudian ruku. Kemudian iktidal. Iktidal itu tahu iktidal? Bagaimana bunyi iktidal? Iya, sami Allahu liman hamidah. Setelah iktidal sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat, dan yang terakhir itu salam. Itu pelaksanaan atau tata cara sholat gerhana. Presentasinya nanti di masjid ya. Oke. Langsung kita menuju ke masjid yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi sudah berdiskusi ya. Sekarang mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan tadi. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Ya, oke, silakan maju ke depan. Kelompoknya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bunga Lili akan mempresentasikan hasil ke diskusi saya dengan kelompok saya. Yang pertama, apa pengertian sholat gerhana? 1. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, apabila terjadi gerhana, apakah itu matahari atau bulan, maka Nabi Muhammad SAW keluar ke masjid untuk melakukan sholat gerhana.
secara berjamaah yang diikuti oleh para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW keluar rumah dan menyuruh orang berkeliling sambil menyeru masyarakat agar melakukan salat gerhana jamaah. Gerhana atau kusuf dengan arti hilangnya sinar matahari secara keseluruhan atau sebagiannya saja di waktu siang. Hal itu disebabkan terhalangnya sinar matahari oleh bulan yang berada di antara bumi dan matahari. Kedua, bagaimana cara melakukan sholat gerhana? Dengan cara sholat gerhana adalah mulai dengan niat. Setelah itu takbiratul ihram beribadah sholat kita. B. Setelah membaca sholat kita pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Baqarah. Namun jika tidak dimungkinkan membaca secara keseluruhan maka cukup membaca suratnya. C. Ketika melaksanakan rukuk yang pertama membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 100 ayat Al-Quran. D. Ketika berdiri untuk kedua kalinya atau setelah melakukan rukuk dan membaca Al-Fatihah maka membaca surat Al-Imran. E. Melaksanakan rukuk yang kedua membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 80 ayat Al-Quran. Ketika berdiri untuk ketiga kalinya setelah membaca surat Al-Fatihah yang membaca surat Al-Nisa. F. Ketika melaksanakan rukuk yang kedua membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 70 ayat Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Maidah. G. Ketika berdiri untuk ketiga kalinya atau yang keempat dan ketika melaksanakan rukuk yang terakhir atau yang keempat membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 50 ayat Al-Quran. I. Ketika sujud yang pertama ia membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 100 ayat Al-Quran. Sujud kedua 80 ayat, sujud ketiga 70 dan sujud kelima 50 kurang ayat Al-Quran. Nomor 3, sebutkan 5 sholat gerhana. 5 sholat gerhana diartikan maksudnya sholat gerhana adalah sebagai peringatan kepada orang-orang yang menyembah dan mempertuhankan matahari dan bulan bahwa kedua benda langit itu tidak memiliki daya dan kekuatan apapun, tidak bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan, tidak pula memberikan manfaat dan mudarat. Keduanya sama-sama makhluk Allah yang tidak boleh disembah. Sebab seandainya matahari dan bulan memiliki kekuatan, maka ia akan menolak kekurangan yang ada pada dirinya. Dan sinarnya tidak akan pernah hilang. Manfaat sholat gerhana bulan selanjutnya menghadirkan rasa takut akan azab Allah. Diriwayatkan bahwa dalam sholat kusuf Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan Nabi SAW ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasinya ada pertanyaan boten? Boten. Kalau tidak ada, coba Mbak praktekkan sholat gerhananya bisa pakai menggerak ini. Silakan. Waalaikumsalam.
Sudah bahasa diskusi kelompok kami. Satu, apa pengertian sholat istiqomah? Satu, istiqomah artinya meminta ridho kepada Allah untuk keinginan dan musim kemarah yang kekaitangan sholat istiqomah hukumnya sunat. Sangat diajukan berdasarkan contoh dari Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran bilang dari Rasulullah SAW pernah keluar ke lapangan untuk sholat tidak usah itu menghadap kiblat dan memberikan seragamnya kemudian sholat 2 rakaat. Mbak Rima yang dipresentasikan, nomor lain boleh bertanya? Oke. Apa Mbak? Tanya, apa itu itiba? Itiba. Apa itu itiba? Itiba adalah mengikuti dengan penuh kesadaran hati. Oke, itiba itu adalah melakukan dengan ajaran-ajaran Nabi dengan sepenuh hati. Itu yang disebut dengan itiba. Ada lagi pertanyaan? Ini yang laki-laki boleh bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada langsung kalian praktekkan, Mbak. Bagaimana caranya melakukan sholat istisqa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu bisa dilepas Mbak mengenanya. Oke, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu orang presentasikan Nabi. Apa pengertian sholat jenazah? Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Sholat jenazah hukumnya wajib kifayah, yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Namun jika tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh kaum muslim berdosa. Karenanya hal ini berdasarkan kepada hadis yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan seorang jenazah agar beliau menolati. Lantas beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab, tidak. Maka Nabi kemudian didapatkan jenazah yang lain. Beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, ya. Beliau berkata, sholatkan sahabat kalian. Abu Qatadah kata, saya pernah bukannya bahaya Rasulullah. Lalu
Lalu beliau menyolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Posisi imamnya berada di kepala jenazah. Safnya rapat. Oke, silakan bisa dimulai mempraktekkan sholat jenazah. Yang lain coba perhatikan. Inilah tadi tata cara praktek sholat jenazah, kemudian sholat istisqa dan sholat Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompoknya dia. Oke, kesimpulannya dari sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah itu mengandung beberapa nilai. Apa itu nilainya? Yang pertama yaitu nilai disiplin. Nilai disiplin ini kalian ketika mendengar atau ada bencana, misalnya ada terjadinya gerhana atau kekeringan, itu segeralah untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnahnya apa? Sholat sunnah gerhana, sholat sunnah istisqa, dan sholat sunnah jenazah. Yang kedua, ini mengandung nilainya yang kedua yaitu nilai tawakal. Tawakal kepada Allah. Semuanya itu kembali kepada Allah. Kita diciptakan Allah berupa manusia, ada berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, disuruh untuk apa? Disuruh untuk melakukan ibadah. Ibadahnya yang berupa sholat. Karena apa? Allah ini termasuk Allah yang besar. Allah Allah Maha Pencipta. Allah Maha Besar dan sebagainya. Yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu mengandung nilai sosial. Kita berada di dunia ini tidak boleh yang namanya egois, tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Harus bisa sosial dengan orang lain atau dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Inilah kesimpulan dari materi sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Ada pertanyaan dari materi tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.